Benarkah sering merindukan seseorang pertanda orang tersebut mencintai kita? Topik ini menarik untuk dibahas karena selain banyak orang mengalaminya, ternyata jawabannya juga di luar dugaan. Dan mungkin kamu juga akan terkejut mendengarnya. Penasaran? Oke, mari kita bahas menurut berbagai teori dan sudut pandang. 1. Teori telepati emosional. Teori ini berasal dari keyakinan bahwa manusia bukan hanya makhluk fisik, tapi juga makhluk energi yang dapat saling terhubung melalui medan emosional. Dalam konteks hubungan antar dua orang, diyakini bahwa mereka bisa mengalami semacam telepati emosional. Telepati emosional berarti adanya pertukaran perasaan tanpa komunikasi verbal maupun fisik. Jadi ketika kamu merasa tiba-tiba rindu pada seseorang, padahal tidak sedang memikirkan hal apapun yang berkaitan dengannya, bisa jadi itu adalah gelombang perasaan yang datang dari dia. Beberapa orang menggambarkan ini seperti sinyal atau pancaran energi yang datang entah dari mana, namun terasa sangat nyata. Ini semakin kuat jika kamu punya ikatan batin yang dalam dengan orang tersebut. Bahkan tanpa komunikasi yang terjalin, kamu bisa merasa gelisah, teringat terus-menerus, atau bahkan mimpi tentangnya secara berulang. Dalam teori ini, saat dua orang benar-benar terhubung secara emosional, perasaan rindu dari satu pihak bisa memicu kerinduan di pihak lain. Beberapa orang yang mempercayai teori ini menyebutkan bahwa ketika kamu tidak bisa berhenti memikirkan seseorang, terutama dalam momen-momen yang tak biasa, itu adalah tanda bahwa dia sedang memikirkanmu juga. Secara ilmiah, teori ini memang belum bisa dibuktikan secara konkret karena berkaitan dengan wilayah intuisi dan energi halus yang sulit diukur. Tapi dalam pengalaman banyak orang, hubungan emosional yang kuat seringkali membuat mereka bisa merasakan sesuatu tentang orang lain, bahkan sebelum ada kabar atau komunikasi yang terjadi. Maka dari itu, jika kamu sering merindukan seseorang tanpa alasan jelas, bisa jadi itu bukan hanya perasaanmu sendiri. Bisa jadi itu adalah gema dari perasaan yang dia pancarkan diam-diam. 2. Hukum ketertarikan. Pikiran adalah energi, dan energi yang kamu pancarkan akan kembali kepadamu dalam bentuk realita. Dalam konteks kerinduan, ketika kamu sering merindukan seseorang, berarti kamu sedang memfokuskan energi dan perhatianmu padanya secara terus-menerus. Menurut hukum ini, semakin sering kamu membayangkan dia, memikirkan momen bersama, atau berharap dia hadir kembali, maka alam semesta merespon getaran tersebut. Tetapi yang menarik adalah, law of attraction tidak hanya bekerja satu arah. Jika orang tersebut juga memiliki getaran atau frekuensi emosi yang serupa, misalnya dia juga sedang merindukanmu, maka akan terjadi tarikan energi antara kalian berdua. Kerinduan dalam hal ini menjadi seperti medan magnet. Semakin kuat dan konsisten kamu merindukannya dengan emosi positif, maka semakin besar kemungkinan bahwa dia akan tertarik oleh energi tersebut. Banyak orang yang percaya bahwa ketika dua orang memiliki perasaan yang sama dan sama-sama memancarkan energi kerinduan, maka semesta akan mulai menyatukan mereka kembali melalui kebetulan-kebetulan. Hukum ini juga mengajarkan bahwa pikiran kita menciptakan realitas. Jadi saat kamu terus membayangkan dia dengan cinta dan kerinduan yang tulus, bukan tidak mungkin dia akan mulai merasakan dorongan untuk menghubungimu, memikirkanmu, bahkan tanpa tahu alasan jelasnya. Energi tidak bisa dibohongi, dan perasaan yang kamu kirimkan bisa saja sedang mengetuk hatinya secara halus. Tentu saja, law of attraction tidak bekerja seperti sihir instan. Ia bergantung pada ketulusan niat, kekuatan emosi, dan kepercayaan penuh bahwa semesta sedang bekerja. 3. Koneksi spiritual atau twin flame. Dalam dunia spiritual, ada sebuah konsep yang disebut twin flame, yaitu dua jiwa yang berasal dari satu kesatuan jiwa yang sama. Mereka bukan sekedar jodoh atau pasangan biasa, melainkan cermin jiwa satu sama lain. Dan ketika dua orang yang memiliki hubungan ini saling mendekat atau terhubung kembali, mereka akan merasakan tarikan batin yang sangat kuat, bahkan tanpa interaksi langsung. Jika kamu sering merindukan seseorang tanpa tahu mengapa, dan perasaan itu muncul begitu dalam, kadang menyakitkan, kadang juga membuatmu tenang, maka bisa jadi kamu sedang terhubung dengan twin flame-mu. Hubungan ini seringkali penuh dengan dinamika emosional. Ada rasa ingin mendekat, tapi kadang juga menjauh karena intensitasnya terlalu kuat. Namun, kerinduan adalah elemen penting dalam perjalanan twin flame.
Karena meski terpisah oleh jarak, waktu, atau bahkan keadaan, dua jiwa ini akan terasa merasa terhubung. Yang membuat konsep ini unik adalah kerinduanmu bukan hanya milikmu sendiri. Dalam banyak kisah dan pengalaman, ketika seseorang merasa rindu yang dalam pada seseorang, biasanya orang tersebut juga sedang merasakan hal yang sama. Jiwa mereka saling bersentuhan dalam dimensi yang lebih halus, di luar logika manusia biasa. Beberapa orang bahkan melaporkan bahwa ketika mereka merindukan twin flame-nya, mereka bisa mengalami mimpi yang sama, merasakan gejala fisik tertentu, hingga mendapatkan tanda-tanda semesta yang berulang, seperti melihat angka kembar, simbol tertentu, atau mendengar lagu yang berkaitan dengan orang itu secara terus-menerus. Maka, jika kamu sering merindukan dia hingga terasa tidak masuk akal, bahkan ketika logika mengatakan kamu harus melupakannya, jangan buru-buru menyalahkan perasaanmu. Bisa jadi kamu sedang mengalami panggilan jiwa, dan dia tanpa kamu tahu sedang merasakan hal yang sama dari kejauhan. 4. Teori resonansi energi. Teori resonansi energi menyatakan bahwa setiap manusia memancarkan frekuensi atau getaran tertentu berdasarkan emosi, pikiran, dan intensi mereka. Ketika dua orang memiliki ikatan batin, emosi yang kuat, atau hubungan mendalam, maka frekuensi energi mereka bisa selaras atau beresonansi satu sama lain. Dalam konteks kerinduan, ketika kamu sering merindukan seseorang, bisa jadi itu adalah respon alami terhadap energi yang sedang dia pancarkan. Energi yang memanggilmu, walaupun tidak secara sadar. Bayangkan dua alat musik, seperti garpu tala. Jika satu digetarkan, yang lain bisa ikut bergetar hanya karena berada dalam frekuensi yang sama. Begitu juga manusia. Ketika dia sedang memikirkanmu dengan emosi yang dalam, gelisah, atau penuh rindu, maka frekuensinya terpancar ke semesta. Dan kamu yang memiliki resonansi serupa, karena pernah terhubung dengannya, bisa menangkap getaran itu tanpa sadar. Itulah mengapa ada kalanya kamu tiba-tiba merasa sedih tanpa sebab, atau tiba-tiba ingin melihat wajah seseorang yang sudah lama tak kamu hubungi. Bahkan mungkin kamu merasa dia pasti sedang tidak baik-baik saja. Dalam teori resonansi energi, itu adalah tanda bahwa energinya sedang menyentuh ruang emosimu, dan kamu merasakannya dalam bentuk rindu, gelisah, atau dorongan batin untuk mendekat. Fenomena ini sering dialami oleh orang yang punya hubungan spiritual, hubungan emosional yang mendalam, atau bahkan mereka yang pernah menjalani ikatan kuat di masa lalu, seperti mantan kekasih, sahabat lama, atau cinta pertama. Energi tidak mengenal batas waktu, dan selama resonansi itu masih hidup di antara kalian, maka rasa rindu bisa datang dari dua arah. 5. Psikologi ketidaksengajaan pikiran. Dari sudut pandang psikologi, ada teori yang disebut unconscious thought theory, yaitu menjelaskan bagaimana pikiran bawah sadar kita bisa mengarahkan perasaan dan tindakan, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Ketika kamu sering merindukan seseorang tanpa sebab jelas, bisa jadi pikiran bawah sadarmu sedang memproses sinyal-sinyal sosial dan emosional yang tersimpan dalam memori, dan menarik kembali sosok itu ke permukaan kesadaran. Namun menariknya, teori ini juga menyentuh bagaimana kita bisa menjadi responsif terhadap sinyal emosional dari orang lain, meski tidak ada komunikasi langsung. Misalnya, kamu tiba-tiba merasa gelisah, teringat seseorang secara terus-menerus, atau bahkan bermimpi tentangnya berulang kali. Dalam psikologi, ini bisa disebut sebagai hasil dari mirror neurons, yakni sel otak yang memungkinkan kita merasakan apa yang orang lain rasakan, seolah-olah kita memantulkan emosi mereka. Dalam konteks hubungan emosional, jika seseorang yang pernah dekat denganmu sedang mengalami perasaan yang kuat, seperti rindu, sedih, atau harapan, otakmu bisa menangkap isyarat-isyarat halus itu, meskipun tanpa interaksi langsung. Apalagi jika kamu pernah punya kedekatan emosional dengannya, otak akan menyimpan semacam emosional template tentang orang itu. Dan ketika ia mengalami gejolak emosi, kamu bisa meresponnya tanpa sadar. Dengan kata lain, kerinduan yang kamu rasakan bisa jadi adalah refleksi dari energi emosional yang sedang dipancarkan oleh orang tersebut. Dan otakmu memprosesnya sebagai dorongan untuk memikirkannya, merindukannya, bahkan merasakan hal-hal yang mirip dengan apa yang dia rasakan. 6. Teori kolektif unconscious. Teori ini diperkenalkan oleh Carl Jung,
seorang tokoh besar dalam psikologi analitik, memperkenalkan konsep kolektif unconscious atau ketidaksadaran kolektif. Menurut teori ini, manusia tidak hanya memiliki alam bawah sadar pribadi, tapi juga terhubung dalam satu alam bawah sadar bersama yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam konteks kerinduan dan cinta, teori ini menjelaskan bahwa dua orang yang pernah memiliki kedekatan emosional atau ikatan batin tertentu dapat terhubung secara bawah sadar melalui jaringan kolektif ini. Maka ketika kamu tiba-tiba merindukannya dengan sangat kuat, bisa jadi bukan hanya karena ingatan pribadi, tetapi karena jiwamu menyentuh jiwanya melalui medan kesadaran bersama yang tak terlihat. Kerinduan yang dalam, yang datang tiba-tiba tanpa alasan logis, bisa menjadi pantulan dari perasaan dia yang tersimpan di ruang bawah sadar kolektif. Dan kamu sebagai sosok yang pernah punya hubungan dengannya, dapat menangkap sinyal itu secara emosional. Maka bukan tidak mungkin, kerinduanmu adalah gema dari cinta yang masih ia simpan, walau tak pernah ia ucapkan. 7. Teori medan energi kuantum. Dalam dunia fisika kuantum, ada fenomena unik bernama quantum entanglement, yaitu kondisi ketika dua partikel yang pernah terhubung tetap saling mempengaruhi, bahkan dari jarak yang sangat jauh. Jika satu berubah, partikel lainnya ikut berubah secara instan. Beberapa pemikir spiritual dan ilmuwan modern percaya bahwa emosi manusia juga bisa mengalami fenomena serupa, terutama antara dua individu yang pernah terhubung secara intens, secara emosional atau spiritual. Ini disebut sebagai quantum entanglement emosional. Artinya, ketika kamu dan dia pernah benar-benar terhubung, baik sebagai pasangan, sahabat, atau bahkan cinta diam-diam, ada bagian dari diri kalian yang tetap terikat di tingkat energi. Maka, saat dia merasakan kekosongan, rindu, atau kasih sayang, kamu bisa ikut merasakannya tanpa perlu komunikasi langsung. Dengan kata lain, rindumu itu bisa jadi bukan berasal dari dirimu sendiri, tapi berasal dari hatinya yang memanggilmu secara halus dari kejauhan. Itulah beberapa teori dan sudut pandang yang bisa menjelaskan fenomena terus merindukan atau memikirkan seseorang. Menurutmu, mana yang masuk akal? Komen di bawah.